tengah pro kontra terkait pernikahan siri yang berujung dilaporkan ke polisi, Lesti Bilar membuat pengakuan blak-blakan soal usia kehamilan Lesti dan bulan pernikahan siri mereka. Lantas benarkah usia kehamilan Lesti saat ini sudah memasuki bulan ke-6 dan akan melahirkan pada Januari 2022? Dan kapan sebenarnya mereka menikah siri? Benarkah hasil cocoklogi netizen meleset jauh? Lalu, apa alasan keduanya menikah siri terlebih dahulu? Serta benarkah permintaan Bilar untuk menikah siri sempat ditolak oleh ayah Lesti? Tak hanya itu, benarkah dari foto hasil USG calon Leslar Junior lebih mirip dengan wajah Lesti daripada Bilar? Dan apa jenis kelamin calon buah hati mereka? Di tengah pro kontra pernikahan siri Lesti dan Bilar, di sisi lain, apa yang membuat Fitri Karlina memuji Bilar sebagai pria yang gentleman dan berani pasang badan untuk istrinya? Dan seperti apa pula pengakuan Kepala Desa Pamoyanan Cianjur terkait pernikahan siri Lesti dan Bilar hingga kabar kehamilan Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah pro kontra telah menikah siri hingga keduanya dilaporkan ke polisi. Di sisi lain, Lesti Bilar yang didampingi oleh keluarga serta Ustadz Subki membuat pengakuan secara blak-blakan. Ya, saat keduanya mulai pacaran pada Agustus 2020, di bulan November, kedua keluarga juga memutuskan untuk menggelar lamaran yang bertempat di rumah Lesti di Bintaro pada bulan Desember 2020. Masih di tahun yang sama, saat itu, Bilar sempat meminta izin kepada ayah Lesti untuk menikah siri terlebih dahulu, namun ditolak. Penolakan itu pun diduga karena Bilar belum menunjukkan keseriusan untuk menghalalkan Lesti secara sah. Permintaan tersebut baru diizinkan ayah Lesti jelang Ramadan 2021. Lalu, pernikahan secara agama pun digelar di bulan April 2021 pada saat Ramadan dan juga belum diungkap tanggal pastinya. Pertama, kita bulan 11 memutuskan untuk Iqbal. Nah, itu Iqbal lamarannya. Ya, itu November. Hanya ada keluarga inti. Bulan April, Ramadan. Di mana itu? Tempatnya. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka begitu dekat, maka terus waktunya juga yang Juli itu kan sebenarnya deket. Udahlah, supaya mereka ngurus-ngurus ke KUA prewed, mereka udah tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad Rizky Bilar, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Lestian binti Endah Mulyana dengan mas kawin 21 lembar uang Rp75.000 senilai Rp1.575.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lestiani binti Endang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau buat ayah mah mengenai kandungan dada itu nggak kaget, cuman kan netizen nggak pada tahu kali kan dulu kan waktu awal tahun itu kan pernah bilang mamanya ayah, Dede mau nikah dulu, pernah ngomong gitu sebetulnya. Terus si Aitim bahkan kalau nggak salah mah kakaknya juga pernah bilang, cuman ayah juga nggak ke sana, nggak sempat hadir waktu itu. Cuman ayah juga kan kabar gitu, dari sini juga keluarga memang nggak pada ke sana.
di kampung. Yang Saya nggak marah. apa? Yang isu-isu iya di IG. Saya nggak marah. Saya cuma bilang bagi orang-orang yang bertanya seperti itu, intinya gini, intinya saya kasih tahu ke mereka bahwa saya, Dede, itu dididik atau dibesarkan oleh orang tua yang mengerti dan paham nilai-nilai agama. Saya nggak perlu ngejelasin rinci panjang lebar. Intinya adalah orang tua kita itu sudah mendidik kita dari kecil tentang pemahaman agama, nilai-nilai agama. Jadi nggak perlu saya harus jelasin. Orang-orang seharusnya sudah bisa mencerna lah apa maksud saya. Ya. Yang bisa kita pastikan tidak akan pernah melanggar syariat agama. Kalau saya kan menurut syariat, saya melakukan pelanggaran apa? Kayak orang poligami. Kayak orang poligami. Dulu misalnya ada ustadz poligami, sampai dikaya gituin. Padahal dia bukan berzina, dia poligami. Dia nikah lagi. Kalau saya menjadi orang yang berpendapat Islam itu monogami, tapi dia tidak melanggar aturan syariat, apa yang dia langgar? Ya misalnya yang waktu kemarin-kemarin itu ya kan kayak gitu. Apa sekarang dosanya dia tuh apa? Kan nggak ada. Pelanggarannya apa? Kan udah didaftarkan. Kan udah kemarin di KUA. Loh kalau itu kan seremonial, ya kan? Seremonial untuk kepentingan televisi. Kalau secara televisinya looknya itu bukan urusan saya. Saya ya sebagai dulu kita tuh kan lagi jalan acara agama. Ya kan? Mereka deket, pulang bareng, nanti nikah. Dan mereka mau akhirnya. Dan tuh kemudian punya waktu untuk melobi orang tuanya. Kan orang tua kan ada apaan? Nanti orang begini. Lesti dan Bilar juga mengungkap alasan kenapa keduanya menggelar ijab kabul 2 kali. Ya, menurutnya, ijab kabul pernikahan secara agama untuk menyelamatkan keduanya dari dosa. Sedangkan ijab kabul kedua untuk mendapatkan status sah di mata hukum ataupun negara. Dan banyak orang juga nanya, kenapa ijab kabulnya 2 kali? Gitu. Kenapa harus kalian ijab? Gini, ijab kabul pertama secara agama itu untuk menyelamatkan kami, untuk menjaga kami. Lalu kenapa ijab kabul 2? Bagaimanapun istri saya harus mendapatkan status secara sah di mata hukum dan negara. Kebuka fasilnya itu jadinya. Ya maaf, ini lagi serius oleh saya. Serius loh? Iya. Biasanya kaki loh. Dari mana ngebohongin pabriknya ya? Kalau jadi orang awam, karena satu tadi udah dijelaskan oleh kakak kalau kita menikah itu ya kita sesama manusia biasa juga gitu. Kita memposisikan bukan sebagai public figure gitu. Jadi benar-benar semua yang sudah kita lakukan itu sesuai sudah direncanakan dan kesepakatan 2 keluarga. Makanya sebenarnya nggak ada yang perlu dilurusi. Karena kan mereka, ente kan tahu PPKM panjang, mereka udah kenal syuting agama, religi, udah ente halalin. Sambil ngurus, saya aja nyewa gedung buat anak saya tuh 1 tahun nyari. Apalagi kemarin, geser nggak boleh. Itu kan sebenarnya tayang TV, baik di kan 2 stasiun yang nayangin. Itu kan mundur 2 bulan dari jadwal semestinya, ya enggak? Makanya panjangnya di situ. Ya kan sebetulnya kalau seandainya waktu itu keadaannya nggak begitu, ya cepet. Saya sendiri begitu. Dulu nikah, terus kita kemana-mana tuh. Berdua ke Malang, saya ceramah, saya bawa istri saya. Iya kan? Terus ngurus-ngurus segala macam. Beres sebenarnya sih nggak ada pelanggaran, nggak ada masalah. Yang ada masalah dan pelanggaran itu kan orang yang ngomong. Ya itu kan memang kita kan udah punya kontrak sama stasiun TV. Jadi itu aja masalahnya, ada pandemik. Ya mundur-mundur kan saja pandemik. Itu apa ya, kita dulukanlah yang nikah secara agama kan. Mana itu tutupin kan udah dibongkar semua kan. Pengakuan soal usia kandungan Lesti hingga jenis kelamin calon anaknya diungkap blak-blakan oleh Lesti Bilar serta keluarga. Ya,
Terungkap jika usia kandungan Lesti saat ini sudah memasuki 6 bulan. Secara kalender kehamilan, persalinan Leslar Junior diperkirakan Januari 2022. Sedangkan untuk jenis kelaminnya, keduanya hanya menunjukkan foto hasil USG yang mirip dengan wajah Lesti. Kakak maunya cowok, kalau Dede maunya cewek. Nah, yang penting sehat lah ya. Amin. Lesti itu berapa ya? 5 atau 6 bulan gitu. Terus kalau aku sekarang 5 bulan. Jadi itu lahirannya semuanya aku yang paling terakhir karena aku paling kecil. Curhatnya banyak lah, pasti ngomonginnya banyak hal lah gitu. Cuman ya itulah makanya namanya ibu hamil. Aku udah bilang pokoknya jangan baca-bacain komen, jangan denger-dengerin berita-berita yang gak penting lah untuk dilihat gitu. Karena kasihan kan kalau ibunya stres, nanti babynya stres juga. Belum tahu, dia sendiri kayak belum tahu kok cewek atau cowok. Ya semoga lancar-lancar lah sampai dede bayinya lahir. Dari pengakuan blak-blakan Lesti dan Bilar soal nikah siri dan juga kehamilan, lantas apa yang membuat Fitri Karlina memuji sikap Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Ketika Lesti dan Bilar mengungkap semua hal, mulai dari bulan nikah siri hingga calon anak mereka mirip siapa. Di sisi lain, Fitri Karlina yang notabene adalah Leslar lovers radikal juga mengaku sangat bahagia ketika mendengar kabar kehamilan Lesti. Ya, di tengah pro kontra yang menyerang Lesti dan Bilar, Fitri bahkan melihat kehamilan Lesti sebagai hal yang biasa bagi pasangan halal. Tak hanya itu saja, ia pun menanggapi pernikahan siri mereka bukan sebuah masalah, melainkan untuk menghindari dosa. Iya, alhamdulillah bersyukur banget, aku tuh happy banget. Dan bahwa memang ini yang kita harapkan, apalagi sekarang kan Dede sudah hamil, kesempurnaan dalam rumah tangganya kan sebentar lagi terwujud. Inilah yang kebahagiaan buat kita semuanya, orang-orang yang sayang kepada Leslar. Apalagi kan dibilangnya sudah nikah siri duluan. Ya wajar-wajar aja sih kalau menurut aku. Kenapa ya? Berarti kan orang tuanya kan ini ya, sangat menjaga banget. Apalagi udah berdua-duaan di situ kan. Apalagi udah usianya juga dua-duanya udah cukup umur kayak gitu, ya mendingan ya ibaratnya dinikahkan saja dibandingkan menjadi dosa kan gitu buat keduanya. Ya nggak masalah sih kalau menurut aku, ya sah-sah aja. Apalagi zaman sekarang kan banyak juga yang kesana kemarin nggak ada ikatan, ya ini kan memang sudah terikat. Aku selalu support, doakan yang terbaik buat Dede Lesti dan juga Bang Bilar. Semoga selalu sehat, dilancarkan sampai persalinan. Biar Leslar ada juniornya. Di tengah serangan haters dan juga beberapa pihak yang akan melaporkan Lesti dan Bilar, Fitri pun justru memuji sikap Bilar yang berani pasang badan untuk Lesti. Ya, menurut Fitri, sikap gentleman Bilar sudah jarang ditemui. Ya, berarti kan itu adalah sosok suami yang memang benar-benar tanggung jawab ya. Yang memang berani pasang badan untuk pasangannya. Salut banget. Iya, jarang sih gitu ada pria-pria gentleman seperti itu. Dan aku
ya salut gitu sama Bang Bilar. Selama mereka tidak melakukan yang salah di mata agama, di mata negara, kenapa kok jadi bingung gitu. Dari pujian Fitri Karlina terhadap sikap Bilar yang berani pasang badan untuk membela Lesti. Lantas, seperti apa pernyataan Kepala Desa Pamoyanan Cianjur soal pro kontra pernikahan mereka? Benarkah pihaknya bahagia ketika mendengar Lesti yang sudah hamil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah pro kontra pernikahan siri Lesti Bilar, di sisi lain, Kepala Desa Pamoyanan Cianjur juga mengungkap data administrasi pernikahan yang masuk saat keduanya hendak menikah. Ya, dirinya mengungkap jika status Lesti dan Bilar saat itu adalah perawan dan juga jejaka. Tak hanya itu saja, dalam dokumen tersebut juga tidak ada pengakuan dari keduanya sudah menikah siri. Akan tetapi, dirinya juga mengungkap jika saat itu ada pengakuan telah menikah siri dari keduanya. Maka, langkah yang harus ditempuh adalah mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Kalau dilihat dari fotokopi kakaknya kan masih statusnya masih perawan. Yang si calon pengantin prianya ya Rizky Bilar masih perjaka gitu kan. Ini kan udah tercatat di sini gitu kan, semua surat-surat keluar masuk tercatat di sini gitu kan, mulai dari NTCR gitu kan. NTCR ini kan bukti untuk kita mengeluarkan NA di register. Waktu itu kalau misalkan di kartu kakaknya keterangannya sudah menikah, kita kan jelas kita tidak bisa mengeluarkan NA kalau sekiranya belum ada putusan dari pengadilan atau akta kematian dari Dinas Kependudukan Kabupaten. Waktu itu pengajuan untuk pengantar nikahnya itu tanggal berapa ya Pak? Ini tanggal 4 bulan 8 2021. Waktu mengajukan permohonan, kalaupun misalkan Dede Lesti sama Rizky Bilar melakukan atau melaksanakan nikah siri, jelas itu kan tidak ada pengantar dari desa. Terus lagi kan itu bukan secara resmi tercatat di kantor urusan agama gitu kan kalau nikah siri gitu kan. Ya kan itu hak seseorang. Kita kan nggak tahu. Yang jadi acuan kan tetap surat-surat kependudukan seperti kartu kakak, KTP gitu kan. Terus di situ juga dilampiri cuma pengantar dari RT, fotokopi kakak, tidak ada keterangan bahwa mereka pernah melakukan nikah siri. Kalaupun pernah melakukan nikah siri, jelas yang harus ditempuh bukan melaksanakan akad pernikahan, tapi ya melalui kan itu prosesnya. Gitu kan? Kalaupun misalkan pernah melakukan nikah siri, nah, tapi yang jelas pernikahan yang resmi jelas tercatat di desa, di kantor urusan agama kan gitu. Pernah melakukan nikah siri jelas harus mengajukan untuk penerbitan surat nikah itu, buku nikah itu dengan cara isbat gitu kan, itu aja. Terus kalau nikah yang seperti biasa ya kan jelas di akadnya langsung ijab qabul gitu kan, itu aja. Terlepas dari pro kontra pernikahan siri tersebut, Kepala Desa Pamoyanan juga mengaku bangga dengan Lesti. Alih-alih heboh mendengar kabar Lesti yang telah mengandung, dirinya mengaku jika warga Pamoyanan justru bahagia ketika mendengar kabar tersebut.
jelas kan tidak tahu lah gitu kan. Kita juga kan di sini ya kebetulan kan per desa satu RT satu lingkungan sama rumah kejadian SD gitu kan. Selama ini mah dengar dari warga tidak ada persoalan atau gimana, ya mereka ikut bahagia gitu kan. Gitu. Yang apanya ini terlepas dari pemberitaan, ada yang melaporkan, pemberitaan ada kebohongan publik gitu kan, pemberitaan ada yang melaporkan dari daerah mana gitu kan. Itu mah saya tidak tahu, bukan kapasitas saya. Yang jelas di sini untuk saat ini, untuk hari ini ya warga masyarakat di sekitar ini gitu kan yang merasa hidup bahagia lah gitu kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.